Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya wabarakatuh, anak-anak? Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi kan sekarang ini kita masih dilanda wabah corona ya, COVID-19 ini. Jadi, Ibu sarankan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan juga di rumah saja. Karena kan kita belajar juga masih daring begitu ya. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, nah Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, Hadir, selanjutnya. Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, jadi dari yang Ibu absen ini, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat ini kita berdoa sebagai yang masing-masing bila kita adalah masing doa masing-masing. Terima kasih. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, nah Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dari yang Ibu absen ini, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya nih. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Belajar mengenai gerak, Bu. Nah, iya benar sekali Tahira. Jadi, minggu lalu kita belajar mengenai gerak. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak. Nah, sebagaimana yang telah Ibu sampaikan kemarin bahwa Ibu akan share screen dulu sebelumnya ya. Oke, ini Ibu sudah share screen, silahkan diperhatikan. Oke, jadi berdasarkan kompetensi dasar kita yang kemarin bahwa kita itu salah satunya adalah untuk menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan juga gerak melingkar beraturan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan berfokus kepada penerapannya pada hukum Newton seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan lebih mendalam mengenai aplikasi dari hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, jadi pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai gerak lurus. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai gerak sebelum kita melanjut kepada aplikasi dari hukum Newton, silahkan kita amati bersama video yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu kita akan berdiskusi untuk mengambil kesimpulan dari pelajaran kita sebelumnya sebagai dasar atau pondasi kita untuk di pelajaran pengaplikasian hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kita tonton dengan seksama ya. Dari video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai benda yang bergerak dipercepat dan diperlambat, serta grafiknya. Jika kamu belum menonton video sebelumnya, silahkan cek deskripsi di bawah ya. Oke, dari pembelajaran kali ini, nantinya kamu akan bisa pertama, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus beraturan. Yang kedua, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, dapat menyimpulkan perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Coba perhatikan video berikut.
kedua video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, di mana secara matematis dapat dituliskan S sama dengan P dikali T, di mana S sama dengan jarak, T sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu. Dari rumus tersebut, kita mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanyalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik, kita bisa menganggap bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan jarak atau S. Selain grafik tersebut, grafik berikut juga menunjukkan gerak lurus beraturan. Untuk ini, kita bisa mencari T sama dengan perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Nah, untuk video kedua, dalam fisika, video tersebut menunjukkan peristiwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, pada GLBB ada 3 persamaan matematis yang perlu diketahui, yakni yang pertama, S sama dengan V0T plus minus seper 2 AC pangkat 2. Yang kedua, V sama dengan V0 plus minus AT. Dan yang ketiga adalah V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS, di mana S sama dengan jarak, V0 sama dengan kecepatan awal, T sama dengan waktu, dan A sama dengan percepatan. Nah, ketiga rumus ini sangat penting untuk kamu ketahui karena akan sangat berguna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang ada. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan grafik kecepatan P terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 24 meter, dan E. 36 meter. Penyelesaian. Pada soal yang diketahui adalah grafik dan waktu tempuh selama 12 detik. Kita telah mengetahui bahwa cara mudah untuk mencari jarak dari sebuah grafik adalah dengan melihat luas arsiran seperti pada gambar berikut, di mana kita mengetahui ada 2 daerah arsiran, yakni trapesium 1 dan trapesium 2, sehingga kita bisa menuliskan jarak sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2, di mana luas trapesium 1 sama dengan
jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 sama dengan 8 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 24 meter. Dan untuk luas trapesium 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga jarak sama dengan luas sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2 sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36 meter. Nah, jadi itulah tadi video dari pengaplikasian atau dari contoh geraknya. Nah, coba Ibu minta simpulkan. Oke, silakan untuk siapa yang bersedia untuk menyimpulkan mengenai apa itu gerak dan seperti apa dari prinsip gerak. Silakan, ada yang bersedia? Nah, oke, silakan kepada Sri Wahyuni untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Ibu. Menurut saya, gerak itu adalah suatu perubahan posisi Bu. Kalau gerak lurus berarti geraknya lurus Bu. Gitu Bu. Terima kasih. Nah, betul sekali. Jadi benar yang disampaikan oleh Sri Wahyuni ya, bahwa jadi kalau dalam gerak ini kita bisa melihat dari pertama dari lintasan, kemudian aplikasi dari grafik. Nah, coba diperhatikan, ini Ibu ada men-share screen mengenai grafik dari gerak lurus ya, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, jadi untuk gerak lurus sendiri itu dia punya beberapa grafik. Nah, dari animasi ini kita bisa lihat bahwa grafik dari sebuah mobil ini ya, bahwa dia mengalami percepatan ataupun perlambatannya. Yang pertama di sini ada tampak jelas ada grafik dari jarak terhadap waktu. Nah, kita bisa lihat pada jarak 10 meter itu dia butuh waktu 1 sekon. Artinya karena dia gerak lurus beraturan, nah dalam waktu pada jarak 20 dia butuh waktu 2 sekon. Begitu juga berikutnya bisa dilihat dari tanda lurus pada grafiknya. Nah, berikutnya di sini kita bisa juga menentukan dari grafik hubungan dari kecepatan dan juga waktu. Oh, ternyata dari perhitungan yang ditemukan bahwa kecepatannya itu dia konstan. Jadi pada waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit itu kecepatannya tetap konstan. Jadi itu tambahan dari Ibu. Tapi dari penjelasan Sri Wahyuni itu udah sangat bagus. Silakan kita tepuk tangan ya, kita apresiasi nih buat dia nih. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai hukum Newton. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah untuk menjelaskan apa itu hukum Newton. Selain itu juga untuk menentukan besaran-besaran fisika dalam hukum Newton, kemudian menyimpulkan hasil percobaan tentang hukum Newton, menjelaskan pengertiannya, baik itu gaya normal, gaya berat, serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hukum Newton, sebelumnya kita tahu bahwa hukum Newton itu tidak jauh hubungannya dengan gerak. Nah, gerak itu adalah sebuah perubahan yang memiliki percepatan, itu secara mudahnya. Nah, perubahan sendiri itu ada perubahan bentuk atau deformasi. Perubahan bentuk itu biasanya terjadi pada momen inersia. Kalau pada momen inersia itu sering terjadi perubahan bentuk, apakah dia termampatkan, apakah dia terjadi lenting sempurna, atau bahkan tidak lenting sama sekali. Ya, berikutnya, semua ini terjadi tidak jauh hubungannya dari sebuah gaya. Nah, menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya itu biasanya disampaikan melalui vektor. Itu materi vektor sudah kita bahas pada materi sebelumnya, pada video saya sebelumnya. Itu bisa dicek ya pada link YouTube saya. Nah, selanjutnya pada vektor itu ada yang namanya resultan gaya. Itu juga sudah dibahas. Berikutnya pendahuluan dari hukum Newton. Pendahuluan dari hukum Newton, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih teman-teman. Dinamika itu adalah ilmu mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Nah, hukum Newton sendiri, dia menyatakan bahwa adanya hubungan antara gaya, massa, dan juga gerak benda.
Gaya itu merupakan kekuatan dorongan dari luar yang dapat mengakibatkan suatu benda itu berpindah atau bergerak seperti itu. Nah, hukum Newton sendiri itu dikemukakan oleh pakar fisika yaitu Isaac Newton pada 1643. Itu beliau menyampaikan, mempublikasikan bahwa hukum gerakan dan merumuskan hukum gravitasi yang universal. Nah, selanjutnya hukum Newton. Hukum Newton sendiri secara garis besarnya itu dia dibedakan menjadi dua. Ada hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian ada hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min reaksi. Jadi kalau kita lihat dari tampilan PPT saya, itu tampak jelas ya pada hukum 1 Newton itu diaplikasikan pada sebuah mobil. Nah, kenapa sigma F sama dengan 0? Sesuai definisinya bahwa gaya itu adalah penyebab dari sebuah benda itu bisa bergerak. Karena dia adalah dorongan, tarikan, usaha, seperti itu. Jadi kalau sigma F-nya sama dengan 0 artinya benda yang awalnya diam, dia akan tetap diam. Dan benda yang bergerak, dia akan tetap bergerak. Itu menunjukkan bahwa sigma F-nya sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang mempengaruhi, seperti itu. Untuk hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Dari gambar ilustrasi yang saya tampilkan pada PPT saya itu bisa dilihat bahwa sebuah benda itu dapat bergerak, adanya percepatan dan juga ada massa benda. Berikutnya ada hukum 3 Newton atau F aksi sama dengan F reaksi. Nah, udah jelas ya. Kita contohkan aja nih, misalnya kita punya teman, kita pukul teman kita, kira-kira dia bakal balas pukul nggak? Tentu aja balas kan. Nah, itu adalah contoh dari penerapan hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan F reaksi. Kalau kita pukul, dia akan pukul balas. Jadi misalnya nih, kita mendorong sebuah lemari seperti yang ada pada ilustrasi PPT saya, kita mendorong sebuah lemari, itu sebenarnya lemari juga memberikan gaya dorong kepada kita. Tetapi kalau lemari itu bergerak, artinya gaya kita terhadap lemari lebih besar daripada gaya lemari terhadap kita. Seperti itu. Jadi dia terjadi ada reaksi, min reaksi. Kenapa min? Berarti arahnya berlawanan. Kalau kita mendorong ke kanan, lemari akan memberikan gaya dorong kepada kita ke kiri. Nah, kalau lemari gayanya lebih besar, atau maksudnya kita lebih besar daripada lemari, maka lemarinya dapat berpindah. Jadi sebenarnya itu tuh ada gayanya, tetapi tidak terlalu besar sehingga kita dapat memindahkannya kayak gitu. Kemudian kita akan membahas nih lebih rincinya tentang hukum 1 Newton. Jadi selama tidak ada respon gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaan semula. Nah, itu tadi seperti yang saya jelaskan ya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa sigma F sama dengan 0. Kemudian pada kesempatan ini A-nya juga sama dengan 0. Hukum 1 Newton itu juga sering disebut dengan hukum kelemaman. Nah, hukum kelemaman sendiri itu biasanya ada pada momen inersia. Nah, ini kita bisa lihat ada masa kelemahan itu di mana V-nya dia sama dengan konstan. Jadi saya juga menyertakan ya link dari PPT saya, nanti bisa di-download untuk sebagai bahan ajar teman-teman semuanya atau sebagai pemahaman konsep yang lebih mendalam. Nah, hukum 2 Newton seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sigma F sama dengan M kali A, yaitu sigma F atau perbandingan gayanya itu sama dengan massa dan dikali dengan percepatan, baik itu pada sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Berikutnya ini kita lihat ada hukum 3 Newton di mana F aksi sama dengan F reaksi. Di sini juga ada penjelasannya. Jadi kalau misalnya ada dua buah benda kayak tumbukan, nah itu juga sering tuh diaplikasikan dengan hukum 3 Newton. Berikutnya mengenai gaya. Gaya itu teman-teman dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gaya interaksi dan juga ada gaya normal. Gaya interaksi sendiri itu adalah sebuah gaya yang timbul oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Dia dibagi menjadi 3 nih. Kita bisa lihat ya pada slide ini ada gaya gravitasi, gaya listrik dan juga ada gaya magnet. Nah, definisi dari medan listrik atau medan itu adalah ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Nah, akibatnya apa? Adanya ruang tadi, benda-benda yang berada dalam suatu medan itu dia bisa bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian ada gaya normal. Ini sangat penting teman-teman. Dalam kinematika, gaya normal itu sangat penting karena dia ada hubungannya dengan aplikasi hukum Newton. Nah, gaya yang terjadi itu hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Jadi dia kalau
interaksi kan nggak harus bersentuhan langsung ya, kayak magnet itu nggak ada bersentuhan langsung. Tapi kalau gaya normal dia harus ada bersentuhan langsung. Jadi dia ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, ada juga gaya magnet. Jadi magnet itu bisa bersentuhan langsung, bisa juga tidak, seperti itu. Kemudian gaya kontak. Nah, gaya kontak ini adalah salah satu gaya kontak itu ada gaya normal, di mana dia terjadi karena adanya persentuhan, adanya kontak langsung, adanya hubungan, seperti itu. Kita bisa lihat dari PPT yang saya tampilkan ya, bahwa di sini ada sebuah balok yang diletakkan pada sebuah bidang datar, dan ini kalau kita lihat dari gambarnya ada garis-garis hujan turun. Nah, itu menandakan kalau lantainya itu kasar. Nah, pada gaya normal ini dia adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Jadi benda itu melakukan aksi pada bidang dan bidangnya melakukan reaksi, atau aksi sama dengan reaksi. Arah gaya normal itu selalu tegak lurus pada bidang. Itu yang perlu digarisbawahi. Mau dia miring, mau dia berada dalam posisi apapun, dia selalu tegak lurus terhadap bidang. Oke. Berikutnya kita akan membahas mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dia adalah gaya yang melawan gerak relatif dua buah benda. Maksudnya apa? Gaya gesek ini selalu kita sebut dengan F sama dikurang F gesek gitu. Karena apa? Gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Kalau benda bergerak ke kiri, dia akan menahan benda itu dengan arah gayanya itu ke kanan, sehingga dia itu selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, gaya gesek sendiri itu ada macam-macam tuh ya. Ada gaya gesek antara zat padat dengan zat padat, ada gaya gesek antara fluida dengan fluida, seperti itu. Nah, secara gerakannya gaya gesek itu ada gaya gesek statis dan ada kinetis. Kalau gaya gesek statis itu dia adalah gaya gesek yang bekerja antara dua buah permukaan ke dalam, tapi dia diam relatif satu dengan yang lainnya, dia tidak bergerak, namanya juga statis. Sigma Fs sama dengan mu S dikali N itu adalah gaya normal. Berikutnya di sini kita masuk mengenai gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang bekerja dari dua permukaan benda. Nah, kalau yang tadi diam, kalau yang ini dia bergerak, dia diperhitungkan. Jadi sigma Fk-nya itu kecil sama dengan mu K dikali N gitu. Nah, ini adalah aplikasinya nih. Ketika gaya gesek dia diam, statis ya. Ini dia diam, berarti gayanya itu sama gitu kan. Ada gaya normal, ada gaya berat. Kemudian ini ada aplikasi, ada gambar juga. Ini nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Ini ada gaya gerak benda, dia bergerak, gaya gesek kinetis. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai gerak benda pada benda miring. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa gaya normal itu dia selalu tegak lurus terhadap bidangnya kan. Nah, berbeda halnya dengan gaya berat. Kalau gaya berat itu selalu lurus dengan bumi, jadi dia selalu menuju ke gravitasi bumi. Jadi baik gaya normal maupun gaya berat itu selalu berada pada posisinya. Kalau gaya berat itu kita berarti harus transferkan. Kenapa? Karena kan kita punya dua sumbu koordinat. Ada koordinat di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kalau misalnya contoh dari PPT saya ini, dia kan bendanya nggak berada di X, nggak di Y ya. Nah, berarti kita perlu mentransferkan. Kita transferkan ke X dan ke Y. Ingat konsepnya. Desami, depan, samping, miring. Itu harus benar-benar diingat ya. Jadi kalau misalnya cos itu apa, kalau sin itu apa gitu. Jadi ingat samping, depan, miring. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa gaya berat atau W sama dengan M kali G itu di sumbu Y dia mg cos theta dan di sumbu X dia mg sin theta. Sehingga gaya normal pada kasus ini dapat dirumuskan dengan N sama dengan mg cos theta. Ini ada juga gaya beratnya. Selanjutnya ini pada dia bidang gesek ya. Kalau pada gesekannya ini dia diperhitungkan. Jadi dia nanti F totalnya itu dia dikurang dengan gaya gesek. Karena kan tadi gaya gesek saya jelaskan bahwa dia selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Sistem katrol. Pada sistem katrol seperti ini sama konsepnya, saya sudah pernah bahas juga. Nah, bedanya adalah kalau ada dua katrol itu kita tinjau bendanya masing-masing. Katrol satu kita tinjau benda A-nya kita tinjau, benda B-nya kita tinjau. Nah, nanti kita hubungkan tuh. Karena kan berada satu sistem katrol, berarti tegangan talinya sama. Jadi nanti kita bisa substitusikan dalam penyelesaian soalnya. Eksekusi soalnya seperti itu.
Ini juga ada gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, kita bisa lihat nih ya. Ada gaya Newton, gaya ini sebagai bantuan sih buat kita rangkuman materinya gitu. Nah, ini penting. Dua buah benda yang bertumpuk pada bidang horizontal. Nah, pada bagian ini nih, nah dia benda satu dan benda dua itu berbeda. Kalau hukum Newton tadi yang kita jelaskan itu kan diaplikasikannya pada sebuah gerakan. Kalau pada ini dia ada gaya normal, di mana gaya normalnya dari PPT kan ada M1 dan M2. Nah, pada M1 dia gaya normalnya adalah massa dikali gravitasi. Sedangkan pada M2 beda. Dia kan M2 di bawah. Ketika ada benda di atasnya, otomatis gaya berat atau benda di bawah merasakan berat dari benda yang di atas. Jadi gaya normalnya itu adalah massa 1 ditambah massa 2 dikali percepatan gravitasinya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah soal. Di soal ini nampak jelas bahwa ada benda yang bergantung dia secara vertikal dari atap suatu lift yang sedang turun dengan perlambatan sebesar 2,4. Nah, kita langsung penyelesaiannya. Saat lift turun, dia ada gaya atau percepatan dia sebesar 2,4 meter per sekon. Nah, di sini percepatan, tetapi kenapa diperlambat? Karena kita lihat arah bendanya itu berbeda dengan arah ketika dia turun, percepatan ke atas, berarti dia diperlambat gitu. Sedangkan ketika lift naik, dia mendapatkan percepatan 1,2. Nah, ini searah, berarti benar-benar percepatan. Kita lihat eksekusinya. Kita tinjau satu-satu. Yang pertama saat lift turun. Saat lift turun, kita bisa lihat di situ bahwa Fy sama dengan T1 dikurang M kali G. Kenapa dia Fy bukan Fx? Karena lift itu kan bergeraknya secara vertikal, bukan secara horizontal. Kalau dia bergerak di sumbu X, berarti dia bergerak secara vertikal. Secara horizontal. Jadi kalau dia bergerak secara horizontal, Fy-nya sama dengan 0. Nah, pada kasus ini dia bergeraknya secara vertikal. Berarti Fx-nya yang 0, Fy-nya sama dengan M kali A. Nah, ini kita lihat yang searah ke atas itu kan T-nya yang positif. Sementara kan gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi atau ke percepatan gravitasi, berarti selalu ke bawah. Jadi T dikurang M kali G sama M kali A. Kemudian kita dapat hasilnya 7,3. Kemudian pada saat lift naik kita peroleh di situ sama ya, T2 dikurang M kali G sama dengan M kali A, kita peroleh dengan 80,3 kg. Nah, sobat fisika, jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan dari hukum Newton. Ada kurangnya, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.